Nayu baya atau nayu geto baya bola. Ada beberapa persoalan menyangkut nayu baya itu. Pertama, apa itu nayu baya? Kata nayu baya dikenal juga di Solor, di Lowolema, Flores Timur Daratan dikenal belo baya yang berarti upacara janji antara beberapa komunitas yang bukan seketurunan untuk beraliansi dan disahkan dengan daerah darah hewan korban. Pengertian ini menyampaikan beberapa hal. Pertama, ada aliansi yang tidak membutuhkan belo baya, yakni aliansi yang dibangun oleh komunitas-komunitas yang sedara. Misalnya, aliansi suku Balabelin di Solor, aliansi suku Kebak Baipito di Ile Mandiri, aliansi Talak Lowolema, dan lain-lain. Kedua, aliansi yang dibangun oleh komunitas-komunitas yang tidak sedara. Misalnya, komunitas Lowolema dengan Loworok, Bama, Lowokluok, dan sebagainya. Rupanya nayu baya punya dua tingkatan. Tingkatan pertama bersifat antisipasi. Artinya, kesepakatan dibangun dan disahkan oleh darah hewan korban. Nayu baya pada tingkat ini bertujuan mencegah konflik ke dalam dan secara bersama-sama melawan musuh dari luar kelompok aliansi itu. Tingkatan kedua bertujuan penyelesaian masalah atau peperangan yang telah terjadi dan mencegah kejadian yang sama pada masa yang akan datang. Pada tingkat ini, nayu baya sesungguhnya bukan suatu kesepakatan, bukan juga suatu janji biasa, tetapi suatu sumpah. Nayu baya dikategorikan sebagai sumpah karena dalam upacara itu, pernyataan untuk tidak berkelahi, tidak berperang lagi diungkapkan dalam ritus. Nenek moyang dan wujud tertinggi dipanggil untuk menjadi saksi dalam acara-acara pengerusakan alat-alat nayu baya, dalam acara pembunuhan hewan korban, dan dalam acara-acara kedua belah pihak meminum darah hewan korban itu yang dicampur dengan tuak diisi dalam satu neak atau tempurung. Ada beberapa hal menyangkut upacara itu. Pertama, peralatan yang paling inti. Alat yang dipakai dalam upacara itu adalah seutas tali atau benang dan sebatang bambu agak panjang serta seekor kambing. Benang dibagi menjadi dua bagian yang tidak seimbang, dalam arti yang sebagian lebih panjang dan sebagian lebih pendek. Dua tiang didirikan dan di atasnya diletakkan sebatang kayu. Di atas kayu itu diletakkan bambu tadi secara melintang, tidak seimbang, sehingga yang di sebelah lebih berat dan sebelah yang lain lebih ringan. Nayu berarti panjang pendek, baya berarti berat sebelah. Perlu ditambahkan bahwa tali dan bambu adalah dua alat yang berfungsi khusus dan berfungsi umum untuk hidup manusia sejak lama. Kedua alat itu dipakai oleh nenek moyang untuk menghitung waktu. Tali diberi buku setiap hari sampai genap waktu yang dibutuhkan. Istilah aslinya adalah boke-woke. Cara kedua untuk menghitung waktu adalah melubangkan bambu dengan alat tajam
atau dalam zaman yang lebih modern, melubangkan bambu dengan besi yang dipanaskan. Istilah aslinya adalah pelo-elo. Kedua istilah itu digabung menjadi pelo-elo boke-woke yang berarti menetapkan jangka waktu atau menetapkan waktu kapan akan dilakukan sesuatu. Contoh kalimat, wia ruate pelo-elo, wia ruate boke-woke. Alo getang piraro, woke gai palinuan, panahaka gawe gere. Kita berdua sudah menetapkan waktu. Sekarang waktu telah tiba. Datanglah kemarilah. Hal kedua, bagaimana proses Nayubaya itu? Awal mula adalah inisiatif dari orang-orang yang mau menjadi penengah atau beoling kewayono. Orang yang pergi pulang menghubungi kedua belah pihak. Kalau kedua belah pihak berkemauan baik untuk berdamai, maka ditentukan waktu dan tempatnya dan mempersiapkan semua yang perlu untuk peristiwa itu. Ketiga, apa saja acaranya? Acara pertama adalah bau lolong dengan isinya adalah gelu ua peka malu, wa sigo lagadoni malu pati arakia, heka nea gelu nayon, nea nuli nayon bala yang berarti penukaran sirih pinang dan tuak dalam neak antara kedua belah pihak. Acara kedua, nayu geto bayak bola. Kedua belah pihak sama-sama memutuskan tali atau benang yang tidak seimbang itu dan memotong bambu yang berat sebelah itu. Di pemutusan tali disebut nayu geto, memotong bambu disebut bayak bola. Umumnya disebut nayu geto bayak bola. Acara ketiga, pembunuhan hewan korban. Pada acara ini kambing dibunuh dan darahnya dicampur dengan tuak lalu diberi minum kepada kedua belah pihak yang bertikai atau berperang. Menurut kata orang, dalam upacara Nayubaya yang paling asli, yang diminum bukan darah binatang, tetapi darah kedua belah pihak yang menjadi pokok persengketaan. Tangan mereka disayat dengan parang untuk keluarkan darah. Yang keempat, santap bersama. Dalam makan bersama secara adat ini, kedua belah pihak menyantap nasi dari satu piring. Kala to'o nuro rua, tekang epu tenung boi, tutu tangka kampati marinta arin beda, tutu tanggena ana marinta ampraha uhuk. Hal keempat, apa isi rohani dari upacara itu? Pertanyaan yang paling dasar adalah apa yang dilambangkan oleh alat-alat Nayubaya itu? Pertama, tali dan bambu. Kedua alat itu menunjukkan ukuran yang tidak seimbang, ukuran yang tidak sebanding. Hal yang tersembunyi dalam kenyataan ini adalah ketidakadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketidakadilan ini merupakan buah dari egoisme kelompok atau buah dari egoisme pribadi. Dan juga ketidakadilan ini menjadi sumber pemicu perkelahian dan peperangan antara pribadi atau antar kelompok. Dalam masyarakat ditemukan contoh-contoh ketidakseimbangan itu. Pertama, dalam hubungan dengan kebenaran. Perkelahian terjadi karena orang lebih berat dan lebih panjang, lebih menekankan kebenaran yang dia miliki, dan lebih ringan, lebih pendek, berpikir tentang kebenaran yang dimiliki orang lain atau pihak lain. Kedua, kepentingan. Orang lebih panjang dan lebih berat berpikir tentang kepentingannya, dan lebih pendek dan lebih ringan berpikir tentang kepentingan orang lain. Gengsi dan harga diri. Ketiga,
Orang lebih berat dan lebih panjang berpikir tentang gengsi dan harga diri atau kelompoknya, dan secara ringan dan pendek berpikir tentang harga diri orang lain. Cinta kasih. Orang lebih panjang dan lebih berat mengasihi orang dalam kelompoknya daripada mengasihi orang yang berada di luar kelompok. Karena ketidakadilan, ketidakseimbangan merupakan sumber kekacauan, maka untuk hidup damai, ketidakseimbangan itu mesti diputuskan, mesti dipatahkan, atau mesti dimusnahkan. Pemusnahan itu terekspresi dalam tindakan. Putuskan nayu yang panjang pendek, patahkan baya yang berat ringan, hati yang egois mesti dikorbankan seperti kambing yang dipotong. Darah kambing adalah lambang dari kerugian yang diderita. Juga darah kambing adalah lambang dari darah orang-orang yang gugur di medan pertempuran. Darah itu diminum sampai habis. Arti yang terkandung di dalam tindakan ini adalah mei oga lalekua na patuka go kang kaang kipo kepo sama kayo ruran tuka. Wora duru lali karang so di lolo go kenung kaang maramete sama wai watu liwun. Dengan ini sesungguhnya selesailah sudah apa yang disebut mei nawa atau dendam darah. Selanjutnya generasi berikut berkewajiban memelihara situasi bersih dari mei nawa atau dendam darah itu. Jangan memulai lagi perkelahian. Jangan memulai lagi peperangan. Berkelahi lagi sama dengan membakar ulang kayu di tungku. Berkelahi lagi sama dengan mengisi ulang air di watu liwung. Orang tua bilang, mau dotong kayo ruran tukang, mau kipo kepoko dore kayo. Mau bau wai di watu liwung, mau marah mati ko dore wai. Ini yang menyebabkan orang paling takut dengan nayu baya, sumpah perdamaian, karena akibatnya adalah mata pitampai lola parapada kepogora si ugera. Hal kelima, siapakah yang berani bernayu baya? Yang berani bernayu baya adalah 1. Orang yang mau mengampuni. Yang tidak mau mengampuni sebaiknya jangan bernayu baya. Kedua, orang yang punya cita-cita mulia untuk suatu hidup yang lebih damai dan lebih bahagia bagi anak cucu. Yang ketiga yang bernayu baya adalah orang yang merasa diri bisa mendidik generasi baru untuk mampu memelihara nayu baya itu. Kata mendidik sesungguhnya mempunyai 3 isi. Pertama, informasi. Informasi tentang nayu baya itu harus tetap disampaikan kepada generasi, dari generasi ke generasi, tidak boleh terputus. Itulah salah satu bentuk dari pendidikan itu. Kedua, internalisasi. Upacara nayu baya yang diinformasikan mesti diusahakan agar masuk ke dalam hati dan menjadi milik setiap anggota komunitas. Ketiga, formasi. Peristiwa nayu baya dengan segala akibatnya jika dilanggar, yang diinformasikan dan diinternalisasikan mesti membentuk sikap dan perilaku hidup damai dalam diri setiap anggota komunitas. Tanpa ada ketiga hal ini, nayu baya menjadi mubasir dan akan menjadi malapetaka yang merusak masyarakat di hari esok. Sekian,